Bagi Anda khususnya para pebisnis, butuh ekstra kehati-hatian, tabukan manuver asal-asalan, ya. Ditekankan kembali, harus hati-hati. Sebagai karyawan, Anda hendaknya menghindari tugas yang tidak lazim. Ya, ingat, tugas tanggung jawab yang tidak lazim. Ada kecenderungan di mana orang kalau sedang dilanda ciong paling besar, ya, ciong Anda tuh paling besar loh ya, Anda bisa dikorbankan, ya. Jangan sampai Anda tertipu dalam siasat semacam itu. Sehat, bahagia, sukses selalu. Itulah yang selalu diharapkan. Kepada semua Anda, sahabat Sonora yang bersio anjing tentunya, ya, kesuksesan Anda tentunya diharapkan. Tapi kesehatan hendaknya Anda camkan benar, terlebih di tahun di mana Anda diramalkan kehilangan keselarasannya. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang di tahun kelinci air, ya, kondisi Anda memang tidak terlalu bagus, biasa-biasa saja, kecuali kalau jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi. Tentu berbagai hal yang di luar dugaan bisa terjadi sebagai sebuah keuntungan. Dan kalau jumlah nilai keberuntungan Anda rendah, memang Anda disarankan agar betul-betul berhati-hati. Namun, di tahun naga kayu yang akan bermulai pada 10 Februari 2024 ini, disarankan agar meningkatkan ekstra kewaspadaannya. Jangan sampai Anda salah jalan. Karena kalau Anda salah jalan, bukan tidak mungkin kesehatan Anda mengalami gangguan, keberuntungan Anda melorot tajam, turun dari level yang kedua pada tahun kelinci air Imlek 2574 hingga menduduki posisi terbawah, terendah yang ketujuh di tahun naga kayu ini. Sungguh sangat disayangkan kalau hal ini sampai terjadi. Jadi, Anda patut menjaga diri dengan seoptimal mungkin. Untuk itu tentunya saya sarankan terlebih dahulu untuk menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda secara pribadi. Ini yang terutama. Karena dengan demikian kita bisa mengetahui langkah apakah yang sebaiknya kita ambil. Kalau jumlah nilai keberuntungan Anda di bawah 5, ya, di bawah 6, Anda betul-betul patut defensif. Sedangkan kalau di atasnya, Anda disarankan untuk betul-betul menyeksamai celah-celah keberuntungan agar keberuntungan Anda justru semakin meningkat. Namun demikian, dalam rentang waktu di mana keselarasan mengalami degaan yang disebut ciong, maka kita patut berhati-hati. Anggaplah kita melalui sebuah jalan yang berlubang-lubang. Tentunya janganlah kita ngebut. Kalau kita ngebut, kita kena lubang sekecil apapun, akibatnya bisa fatalis. Nah, untuk mengetahui jumlah nilai keberuntungan Anda, tentu saja ada petunjuknya pada kalender Imlek 2575 ini. Saya hendak membacakan kiat sukses yang patut Anda pedomankan benar, ya. Kaji semua peluang, jangan disikapi serampangan. Kaji semua peluang. Jadi, peluang ini perlu pengkajian. Kenapa harus dikaji?
jangan-jangan banyak peluang yang tampaknya luar biasa hebat, tapi di dalamnya ternyata bohong belaka. Tapi bisa jadi ada peluang yang sungguh sangat susah diharapkan, jangan-jangan dialah pembawa berkah berkepanjangan. Nah, oleh sebab itu, pengkajian terhadap segala hal hendaknya Anda letakkan pada prioritas pertama di tahun naga kayu ini. Kaji dan kaji segala sesuatunya dengan sesaksama mungkin. Jadi Anda diharapkan tidak asal mengejar, ya, jangan asal mengejar karena bentangan jalan yang Anda lalui tidak lagi sama seperti tahun sebelumnya. Karenanya manuver asalan bisa sangat merugikan. Oleh karenanya, walau bagaimanapun Anda diharapkan untuk benar-benar bisa bersikap profesional, ya, memanfaatkan logika dengan naluri dengan keseimbangan yang sama, ya. Dan satu hal, buang sikap pesimistis Anda, ya, karena sikap pesimistis hanya akan memperberat kondisi, ya. Jangan Anda kemudian terperangkap oleh situasi semacam itu. Utamakan langganan, jauhi yang berkepastian. Kalau Anda beraktivitas, tentunya para langganan harus dinomorsatukan dong, ya. Hal yang sangat wajar. Utamakan langganan, jauhi yang tak berkepastian. Kepastian prospek memang patut dilanjutkan. Nah, intuisi harus dikembangkan. Kenapa harus intuisi? Di tahun naga kayu ini, setiap individu, setiap pebisnis dalam lingkupan apapun pada umumnya akan terbawa untuk berbicara logika dan menyanjung logika. Sehingga intuisi dikhawatirkan diabaikan dengan begitu saja. Untuk memahami hal ini, saya berharap Anda dapat menyaksamai video tahun naga bertemakan di atas angin, ya. Karena semua orang yang berada di atas angin bisa terbawa untuk arus yang merasa dirinya superior, dan merasa superior tentu saja akan menghilangkan sikap profesional. Itu yang sangat dikhawatirkan, terutama bagi Anda yang bersio anjing. Hindari perseteruan, ya. Kekompakan justru patut dieratkan. Ini tentu saja jelas, ya. Perseteruan kapanpun memang harus dihindari. Niscaya kecenderungan menurun dapat dielakkan. Jadi setidak-tidaknya diharapkan dengan melakukan apa yang telah disampaikan tadi, ya, potensi yang biasa-biasa saja masih dapat dipertahankan. Namun bagi yang jumlah nilai keberuntungannya tinggi, peningkatan masih terbuka walaupun tidak patut kalau dipaksakan. Nah, bagi Anda khususnya para pebisnis, butuh ekstra kehati-hatian, tabukan manuver asal-asalan, ya. Ditekankan kembali harus hati-hati, ya. Anda hanya boleh ofensif kalau jumlah nilai keberuntungan Anda di minimal 6 dan dimanuverkan pada saat-saat yang selaras saja. Sebagai karyawan, Anda hendaknya menghindari tugas yang tidak lazim, ya. Ingat, tugas tanggung jawab yang tidak lazim. Ada kecenderungan di mana orang kalau sedang dilanda ciong paling besar, ya. Ciong Anda tuh paling besar loh, ya. Anda bisa dikorbankan, ya. Jangan sampai Anda tertipu dalam siasat semacam itu.
Ya, hindari tugas yang tidak lazim di luar kewenangan atau tanggung jawab Anda. Nah, agar segala-galanya menjadi jauh lebih baik, tentu saja Anda disarankan untuk menyimak bagaimana pedoman Anda, ya, berdasarkan analisis pribadi, berdasarkan usia Imlek Anda ada di dalam kalender ini. Silakan diseksamai. Begitu juga mengenai bagaimana menjaga keuangan Anda, mengelolanya dengan baik, mengelola kesehatan, dan bagaimana pula feng shui sebaiknya Anda lakukan agar dapat, ya, Anda manfaatkan untuk melancarkan aktivitas Anda, ya. Nah, kemudian khusus kepada Anda Sio anjing yang lahir pada bulan Imlek ketiga, ke-6, ke-9, dan ke-12. Ya. Loh, Pak Kang, bagaimana saya mengetahui saya lahir pada bulan Imlek tersebut? Ya, silakan Anda lihat pada catatan yang terlampir, buku kecil yang terlampir di dalam kalender, ya. Di sana ada dijelaskan apakah Anda termasuk pribadi yang lahir pada bulan Imlek tersebut. Dan kalau Anda lahir pada bulan Imlek ketiga, 6, 9, dan 12. Soal keuangan, tabukan penjaminan. Nah, yang dimaksudkan penjaminan di sini, Anda sebaiknya tidak menjaminkan aset Anda, ya, untuk dan demi kepentingan apapun, ya. Sebaiknya Anda pertahankan aset Anda, jangan sembarangan. Nah, apalagi kalau Anda diminta untuk menjaminkan orang lain. Anda menjaminkan orang lain dengan pribadi Anda, walaupun jaminan itu bukan dengan aset, dengan nama baik Anda, itu pun jangan. Ya, tolong itu dicamkan, ya. Dan juga jangan terlibat ke dalam urusan hutang piutang. Biarlah Anda dianggap kolot, ya. Tetapi hutang piutang patut Anda kendalikan dengan sekonservatif mungkin, ya. Berdasarkan dari sudut pandang kesehatan, Anda sebaiknya menjauhi resiko yang tinggi. Bahaya api dan tanah pun patut diwaspadai. Artinya apa? Jangan sampai Anda dicelakai oleh api ataupun mungkin dengan longsor dan lain sebagainya. Mengenai masalah kesehatan sudah disampaikan. Sedangkan Anda mau bertanya masalah jodoh, masalah pernikahan, ada di kalender ini, ya. Anda boleh seksamai. Tetapi Anda sebaiknya menyeksamai hal-hal yang telah diuraikan pada YouTube channel FSE dan YouTube channel Sonora mengenai bagaimana Anda menata feng shui yang baik agar kondisi yang diramalkan tidak kondusif ini bisa Anda manfaatkan sebagaimana mestinya. Sukses selalu.